Pak Busnanul, kalau dilihat dari point of view Anda terkait produksi untuk memenuhi stok cadangan beras tanah air kita di momen-momen yang konsumsi komoditas pangannya cukup tinggi yaitu Ramadan dan Idul Fitri, bagaimana catatan yang bisa Anda berikan juga kepada kami, Pak Busnanul? Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Kabadan, Pak Mujib. Begini, saya punya catatan lain, rupanya beras itu sudah mulai bergerak sedikit. Average-nya sudah di atas 15.800, yang bagi saya menjadi kewaspadaan juga. Pak Mujib tadi sampaikan memang tidak HET tidak diubah, Pak. Nanti mungkin Pak Kabadan dapat menjelaskan, tapi tafsir saya itu memang untuk antisipasi supaya agak loose sedikit. Tapi kalau yang loose itu harga beras premium bagi saya nggak apa-apa. Justru yang saya ditanyakan tadi, bagaimana peluang produksinya? Kalau melihat dari potensi, sebetulnya potensi sih bukan peluang namanya, potensinya mungkin lebih tinggi dari tahun 2024. Tahun 2024 itu kan menurun ya, saya catat menurun 2,3% dibanding 2023. Nah kalau setidaknya pulih, apalagi pulih sampai seperti tahun 2022 sebelum El Nino, saya nggak terlalu khawatir, fluktuasinya mungkin masih dapat terkendali. Ya naik-naik sedikit oke lah Mas ya. Nah yang justru saya khawatir, ingat Pak, pemerintah pada tahun ini mencanangkan tentang B40, ya, kebijakan biofuel 40%. Itu maksudnya bahwa alokasi dari produksi CPO di Indonesia sudah mulai lebih banyak bahkan yang dialokasikan untuk biofuel. Artinya potensi untuk diolah menjadi minyak goreng lebih sedikit dan sudah mulai terlihat tanda-tanda kenaikan harga minyak goreng. Belum full tapi sudah di atas 20.000. Saya khawatir kalau itu terus naik dan mungkin itu yang menjadi perhatian. Saya paham Badan selalu mengupdate, membuat neraca, tapi dengan dinamika seperti ini, sepertinya antisipasi harga yang lebih tinggi untuk minyak goreng, apalagi pada bulan Ramadan dan menjelang Lebaran ya, itu sangat mungkin naik. Mudah-mudahan itu bisa di-cap, bisa ditanggulangi. Nggak harus operasi pasar rame-rame, tapi kalau supply tersedia, teman-teman pengusaha, supplier minyak goreng diajak berbicara, mungkin harapannya masih dapat terkendali. Ada sejumlah catatan yang mana memperlihatkan bahwa ada faktor-faktor yang membuat harga dari minyak, lalu juga dari harga beras ini juga mengalami peningkatan di sejumlah daerah. Bisa Anda jelaskan mengapa bisa meningkat, Pak Arief? Silakan. Ya, Prof. Inu sangat betul. Jadi minyak kita, minyak goreng, kemudian gula itu juga memang dalam amatan kita. Perbedaannya dulu sama sekarang itu, kalau dulu mungkin tidak teridentifikasi gitu ya, tidak teridentifikasi. Kalau hari ini kita paham betul bahwa yang TBS itu tadinya harganya di bawah 2.000, kemudian bisa 2.000, bisa di atas 2.000, itu memang tujuan pemerintah gitu ya. Kemudian berikutnya ketersediaan olein, ini juga menjadi penting. Benar juga B35, B40 itu memang tujuannya memang supaya bisa menyerap ya. CPO juga di luar harganya naik terus ya. Ketergantungan beberapa negara seperti India terhadap Indonesia juga tinggi ya. Memang ini bisnis sawit punya chapter sendiri gitu ya. Tetapi kebutuhan nasional ini mengenai minyak kita ini harus. Sehingga kemarin dalam pembahasan ada salah dua pengusaha produsen minyak goreng, kita minta supaya bisa menurunkan sedikit dari DMO, DPO yang diberikan gitu ya. Kemudian besok kita ada rapat lagi tentunya bersama teman-teman produsen minyak goreng, khususnya minyak kita, supaya kita bisa berikan lewat BUMN agak lebih gitu ya. Targetnya itu ke depan 105.000 ton per bulan, ya, itu nanti dibagi antara ID Food, yang satu lagi
teman kita Bulog gitu ya. Jadi ID Food dan Bulog itu pastinya akan bisa kita pantau ya. Negara itu harus punya stok. Kalau perintahnya Pak Prabowo dalam kesempatan rapat pengendalian inflasi, kemudian rapat rutin di hari Senin, sekitar 3-4 minggu lalu bersama Menteri Dalam Negeri, beliau menyampaikan berikan ke Bulog, gitu ya. Berikan ke Bulog atau BUMN di bidang pangan sehingga distribusinya kita bisa kontrol. Kebutuhan kita itu kalau di kemarin Bulog menyampaikan sama RNI 20 sama 50, jadi 70.000 ton itu bisa untuk stabilisasi ya. Dari kebutuhan minyak itu rata-rata kan sekitar berapa? Terakhir 250.000 sampai dengan 300.000 ton ya per bulan, sehingga angka-angka ini yang harus disiapkan. Sebenarnya pilihannya ini sebenarnya bukan jual rugi, tetapi agak mengurangi sedikit keuntungan gitu ya. Karena kalau kita jual keluar dengan harga hari ini, kemudian ditambah currency rate-nya 16.2, 16.3, sebenarnya memang kalau pengusaha itu cenderung keluar. Tapi mereka ada aturan-aturan bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian supaya tetap bisa menjaga yang stok di dalam negeri. Kira-kira demikian.